Hello everyone, Pungki here. Welcome to SMDR Show. Di episode kali ini kita ditemani oleh seorang tamu berjudul kasih pengantar ini dulu deh. Beliau ini adalah seorang musisi Jogja. Kalau kamu suka nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, di restoran-restoran Jogja, kamu suka datang di kondangan temanmu, di kondangan wedding temanmu di Jogja, itu kemungkinan kamu akan sudah pernah melihatnya karena dia emang kelilingnya di sekitar situ terutama. Dia juga sudah pernah masuk TV beberapa kali, pernah ikut talent show gitu. Jadi mungkin kalaupun kamu nggak jalan ke Jogja, kamu sudah pernah melihatnya di TV, di sosmed, juga cukup rajin bikin konten. Belum ada yang viral, tapi belum ada yang viral, tapi tidak ada yang meragukan musikalitasnya mas-mas yang satu ini. Beliau ini adalah Pengki. Welcome Pengki Adam. Thank you, halo Pungki. Teman Pengki. lama, sudah lama nggak ketemu ini. Benar sekali. Pengantarnya lengkap sekali ya. Kamu memang luar biasa sih. Mengulik banget ya di Wikipedia ya. Oh benar sekali. Belum ada di Wikipedia, belum ada. Aduh. Pengki ini artis name-nya sekarang Pengki Adam. Betul. Dan yang Farki itu project berbeda Pak. Project berbeda, tapi itu sebenarnya jadi kayak dulu sebelum aku di istilahnya di musik ini sebagai Pengki Adam tuh kan sering banget bikin lagu-lagu gitu Pung, tapi beda-beda genre sih jatuhnya. Cuman aku bingung kalau aku masukin di satu brand kayak Pengki Adam gitu. Waktu itu takutnya nanti kayak jadi miss apa ya, orang pendengarnya jadi kayak miss brand gitu ya, kayak ini sebenarnya di musik apa sih, karena beda banget nih yang sebenarnya materi aku yang satunya. Terus aku pikir-pikir ya udahlah, aku ngobrol nih, aku jadi modelnya kayak sering ngobrol sama teman-teman yang awam sama yang anak-anak musik, terus aku nanti saring gitu loh, ini menurutmu gimana nih aku punya materi kayak gini. Akhirnya waktu itu aku bilang, aku pikir menyimpulkan juga bahwa ini kayaknya harus dibikin jadi brand sendiri. Ya Farki aja deh, Faris Pengki. Faris Pengki itu sih udah tahu ya. Sangat catchy ya. Pengki ini juga ada project berbeda bernama Farki. Farki doang mau Farki project? Farki aja. Farki Jadi aja. tapi itu nanti aku akan keluarin kayaknya setelah ini, aku bikin jadi satu album Pengki Adam ini. Jadi Pengki Adam ini kan aku bikin single per bulan, kecuali pas Ramadan ya. Bulan depan kamu akan rilis sesuatu? Iya, jadi aku bikin sesuatu gitu. Jadi per bulan gitu Bung. Jadi udah 2 single yang aku bikin ya sudah, dan terakhir itu berubah. Ada 2 lagu di channel YouTube-nya Pengki Adam Music. Pengki Adam Music. Yes. Link in the description. Ya betul sekali. Belum viral. Subscriber masih sedikit ya. Nggak viral nggak apa-apa. Tidak harus berkarya, itu tidak harus viral. Bener loh, bener. Itu sesuatu yang aku sangat risih kalau lihat orang merasa harus viral karyanya. Iya bener. Pengen berusaha, yang nonton sebanyak mungkin itu pasti sih ya. Oh iya. Itu pasti sih. Tapi dan kayak kita pasti akan mengusahakan ke arah situ ya. Tapi kayak bukan terus jadi kayak patokan ketika tidak viral, terus abis itu kita jadi kayak tidak berkarya atau kayak gelo gitu ya, enggak lah. Benar sekali. Enggak lah. Jadi tapi karena kita suka aja. Kalau aku sih sekarang gitu. Selama aku masih menikmati proses itu ya lakuin aja. Benar sekali. Ya nggak sih, viral tuh malah bahaya nggak sih Pung, kalau mamanya belum siap menghadapi keviralan itu. Benar sekali. Tiba-tiba viral kan malah bahaya. Jadi ini mungkin maksudnya kalau aku sih mikir, oh belum jadi something karena mungkin aku belum siap untuk itu. Maksudnya belum punya banyak hal yang dimana Tuhan belum ngasih lah. Kesiapan dalam hal Mental, dalam hal karya, maybe karya itu yang juga ini sih. Iya. Ceritanya tadi kalau aku mau menambahkan, ketika Pengki Adam tadi sudah membuat single dan kalau sudah bisa 8 atau 10 lagu nanti aku bisa package jadi satu album. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Terus abis itu baru Farki aku masukin ke situ. Jadi nanti di Pengki Adam Music di Instagramku, di dalam YouTubeku itu nanti isinya adalah Pengki as a Pengki Adam as a Farki. Oh jadi satu? Ya, jadi satu. Jadi nanti di sana ada macem-macem. Yang Farki itu cenderung nama projectnya apa, namamu sebagai artis di situ, apa band apa B? Nah ini benar nih. Ini yang lagi aku pikirin. Karena ini kayaknya aku tanya karena aku juga sedang mempertimbangkan untuk punya nama artis name. B. Artis name maksudnya gimana? Maksudnya ya nama panggung, bukan Pungki Ahimsa. Aku pengen tulis sesuatu dengan nama berbeda. Iya. Itu B. Kayaknya itu akan jadi kayak artis name juga sih. Artis name juga sih. Mungkin cuma sama beda merek aja. Iya, mungkin sama kayak Baskara punya Fish sama India. Mungkin bedanya Fishnya itu band ya.
Ah. Cuman, nah ini Pengki Adam sama Farki ini aku sebenarnya punya materi itu yang lebih ke solo itu malah yang di Pengki Adam. Tapi kalau Farki itu lebih agak ngeband, bukan lebih agak sih, lebih ngeband. Ngeband terus musiknya juga musik yang chill tapi dicampur dengan 80-an vibes 80 gitu. Oldies tetap di situ. Oh, ini masalah brand ini juga menarik. Kamu memutuskan memisah-misah kayak gitu tuh. Oke, aku akan menaruhnya di brand berbeda tadi. Jadi, mungkin lebih dalam tentang itu mungkin. Prosesnya itu sebenarnya tadi aku kan kalau bikin lagu tuh nggak yang direncanain gitu, Pung. Tapi lagi pengen bikin lagu kayak gimana nih gitu. Terus aku bikin nih. Pertama, kalau yang Pengki Adam ini kan lebih ke ranahnya pop. Tapi ada nih di sisi lain aku tuh sebenarnya suka dengan musik-musik yang lain gitu. Akhirnya kayak tertuangkan di Farki ini loh. Jadi tiba-tiba aku bikin aja lagu yang kayak lagu bahasa Inggris yang memang aku waktu itu suka sama musik-musik kayak Boy Pablo gitu. Terus suka musik kayak Rex Orange County. Terus suka musik kayak Fiji Blue gitu-gitulah. Itu yang aku waktu itu lagi senang dengerin itu dan tiba-tiba bikin lagu yang model-model seperti itu. Tapi jatuhnya tetap ke Pengki Adam aja sebenarnya, ke vibes-nya tetap ke situ gitu walaupun di model yang beda gitu. Jadi waktu itu aku langsung kasih nih dengerin ke teman-teman, terus mereka bilang, "Wah, ini beda banget nih sama Pengki Adam kamu yang ngepop nih. Mau jadiin satu apa gimana?" Terus kayaknya beda deh gitu. Ada satu temanku itu namanya Arnold. Dia sekarang udah di Bali. Anaknya nyeni banget tuh. Nah, dia tuh suka juga dengan lagu-lagu kayak gitu kan. Dia kasih usul, gimana kalau kasih nama aja Farki. Terus dia support nih, bikinin, dia punya lirik akhirnya waktu itu. Yang akhirnya jadi single pertamanya Farki, Wingless Bird. I can fly, Justru laguku yang lain belum aku keluarin yang di Farki ini. Belum, tapi udah jadi. Wingless Bird ini dikasihlah ke aku dari Arnold dan aku bikin jadi. Terus waktu itu dia sempat support gitu ya. Dan waktu udah berjalan akhirnya ngobrol lagi nih aku sama teman-teman, ngobrol sama diriku sendiri juga. Ini gimana ya? Aku punya dua. Sebenarnya aku mau jalan yang mana duluan nih gitu loh. Karena semua sesuatu harus ada prioritasnya kayak deh. Terus aku pikir-pikir karena Farki ini masih di ranah segmented dan aku juga nggak bisa terus-terusan membuat lagu kayak gitu dalam artian aku kayaknya lebih ke Pengki Adam as a pop music dulu deh. Ya udah aku bikin aja di situ dulu dan akhirnya jadilah ini beberapa lagu dan aku putuskan untuk Pengki Adam dulu yang maju. Kemudian ada lagu bernuansa Farki yang terbikin setelah memutuskan jadi Farki jadi sesuatu yang terpisah nggak? Ada satu. Itu kamu bikinnya secara sadar, oh ini buat Farki, jadi aku bikin vibe-nya kayak Farki gitu apa tetap nggak terlalu mikir kayak gitu? Akhirnya sadar. Akhirnya aku bisa kayak harus memilah gitu, kayak memilah kayak Farki. Bahkan yang lucunya lagi, aku ada lagi nih option ketiga lagi yang aku musik yang beda lagi, yang agak ke popang malah. Karena emang base-nya aku kan dulu drummer toh. Benar sekali, dulu Pengki adalah seorang drummer emo. Ketika emo berjaya, Pengki adalah seorang drummer ya. Dan sekarang popku juga pop emo kok. Aku kalau iya kalau umpamanya pada banyak nanya, popnya pop nih pop emo, aku bilang gitu. Pop emo kayak apa? Kayak Last Child kali ya. Gak tahu juga. Jadi itu dengan ada branding Farki dan konsep Farki seperti ini gitu, jadi karyanya terbantu kayak ada arahnya nggak? Iya nggak sih? Iya. Terbantu jadi ada arahnya. Ada arahnya, cuman memang itulah susahnya aku. Kadang ada juga kepikiran mau mendelegasikan ini kepada orang lain, tapi apakah bisa gitu? Karena yang aku bikin kan personal banget gitu. Apalagi di Farki ini personal banget. Ini lagu-lagu tentang aku banget. Tapi kalau di Pengki Adam lebih ke menuruti pasar juga. Dalam artian pasar ini malah malah ke temen gitu loh. Jadi bukan yang yang lagi ngetren apa, bukan, tapi kayak banyak yang mengalami apa nih gitu, masalah-masalah terkini anak muda zaman sekarang nih. Ya udah aku coba tuangkan dalam satu lagu itu, 2 lagu, 3 lagu itu di dalam ranah pop dengan tujuan bahwa banyak yang dengerin. Gitu aja sih. Amin. Lebih ke situ. Yang satunya yang pop punk itu malah belum, tapi udah jadi, udah latihan lagi. Nah, itu ceritanya aku yes. Dulu aku pernah bikin band. Kita bertiga tuh. Akhirnya 2 orang ini malah udah nggak di Jogja lagi. Memutuskan untuk hidup, menjalani hidup dan realitanya mereka kan. Itu untungnya lagu-lagu yang aku buat juga, Pung. Jadi
sempat latihan, sempat ada materinya gitu, tapi sebelum sempat rekaman. Nah, ini nanti akan jadi pertimbangan lagi nih, apakah tetap ada di Pengki Adam sebagai Pengki Adam itu, atau aku bikin lagi. Tapi kayaknya tetap di Pengki Adam deh, mungkin dengan project yang lain gitu. Masih OTW ya, Ini mikir- masih dalam proses lah ya. Iya. Aku juga gitu, aku punya channel judulnya Ini Entertainment. Jadi itu kayak Oh, ya nanti yang akan tak isi dulu kayak, cover ya? isinya mungkin akan cover dan mungkin laguku original aku mempertimbangkan untuk tak taruh situ. Oh, Tak iya. taruh situ aja. Masa? Jadi nggak tak taruh channelku. Kalau channelku Pungki Ahimsa tuh sekarang saat ini gambaranku nanti itu tetap akan jadi cenderung edukatif dan informatif, produksi Oh, musik, review. songwriting, sektor behind the scene-nya gitu. Tapi tetap musik ya initinya. Kayaknya tetap musik sih kalau yang itu. Kalau yang kontenku yang lain, yang akan tak pindah, yang travel tadi tak taruh di channel berbeda. Yang gadget juga tak taruh channel berbeda. Bikin channel label, something like that. Iya. Jadi nanti karya-karya aku taruh situ sama yang cover-cover juga.